program guru penggerak ini membawa imbas pada pendidikan khususnya di SD kita, umumnya pendidikan di atas sekolah, dan lebih khusus lagi teman-teman yang hari ini belum menjadi guru penggerak, ya mudah-mudahan secepatnya besok bisa ketularan untuk bisa menjadi guru penggerak. Kemudian ada kesempatan ya ke kota lagi ya Bu ya. Yang jelas program pemerintah tetap berlangsung, jelas ada, besok masih ada. Ini kan yang keempat ya, angkatan pertama, yang keempat, mungkin ada angkatan kedua, yang kedua. Ini jelas tetap ada, tetap program pemerintah akan tetap berjalan. Karena diprediksikan guru penggerak itu besok akan menjadi kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah harus lewat guru penggerak. Kelihatannya pemerintah programnya seperti itu. Jadi untuk pengimbasan kali ini mudah-mudahan nanti diikuti dengan seksama Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu yang tidak bergabung menjadi guru penggerak, siapa tahu dengan pengimbasan ini tahu, oh ternyata materi yang disampaikan dari guru penggerak seperti ini, maka ya kita bisa mengambil, meskipun kita tidak mengikuti programnya, tapi kita tahu dan kita bisa mempraktekkan, bisa mengambil hikmahnya, bisa ketularan ilmunya gitu ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk anak didik kita, barokah manfaat dunia dan akhirat kita. Ini karena saya juga ada saya tinggal ke konferensi ini. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mukadimah ikut yang terdahulu, melanjutkan apa yang disampaikan Bu Rinatri tadi. Betul sekali banyak yang disampaikan Bu Rinatri tadi. Sebelumnya perasaan saya dulu waktu ikut guru penggerak ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, sangat menarik. Dan saya merasa tertantang untuk mewujudkannya atau menerapkan atau mengaplikasikan ke sekolah kita. Jadi nanti kami mungkin minta dukungannya dari Bapak Ibu semuanya, warga sekolah, termasuk juga anak-anak nanti untuk dilibatkan dalam menerapkan program guru penggerak ini. Apa yang kami dapatkan bertiga dari program guru penggerak ini. Jadi tidak hanya kami bertiga, khususnya untuk budaya positif. Budaya positif itu mungkin bisa kita terapkan secara dengan kompak seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif, membiasakan budaya positif, karena itu juga berpengaruh sekali, karena lingkungan sekolah kita adalah bisa jadi harus kita budayakan atau biasakan untuk berperilaku secara positif. Dari modul 1.4 tadi, keyakinan kelas sudah disampaikan Bu Rina. Terus kemudian konsep disiplin atau motivasi ya. Saya menyampaikan sedikit tentang ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ya. Perilaku manusia itu secara umum menurut Dian dosen dalam bukunya Restruktur Disiplin menyatakan ada 3 alasan mengapa manusia itu berperilaku atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mungkin juga ini anak-anak kita mengalami hal demikian. Yang pertama yaitu mereka berperilaku
alasannya atau motivasinya untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mungkin nanti takut dimarahi. Nah, begitu banyak anak-anak yang mungkin bisa kelihatannya melaksanakan tugasnya, belajar, menjaga kebersihan atau membersihkan kelas, itu motivasinya adalah karena takut dimarahi. Nah, ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul, berpengaruh pada fisik, psikologis, apabila mereka tidak melakukan tindakan tersebut atau perilaku tersebut. Seperti tadi contohnya adalah siswa mungkin melaksanakan piket, itu motivasinya bisa jadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, ini juga saya rasa Bapak Ibu semua juga merasakan kalau ada anak didiknya atau muridnya di kelas mau mengerjakan tugas atau berperilaku positif untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Untuk yang ini kekurangannya nanti kalau semisal tidak ada penghargaan atau tidak ada hadiah, anak-anak nanti tidak mau mengerjakan atau berperilaku positif. Seperti juga yang pertama tadi, juga imbasnya akan seperti itu. Jika tidak ada yang mengawasi, nanti mereka juga tidak akan berperilaku positif. Terus kemudian adalah motivasi yang ketiga. Bapak Ibu, motivasi yang ketiga adalah ini yang paling bagus menurut Janet Dosen tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Jadi motivasi manusia untuk berperilaku itu yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin menjadi apa, maka berperilaku seperti itu dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini berkaitan lagi dengan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas tadi, mereka melakukan atau berperilaku positif sesuai dengan keyakinan kelasnya. Mereka menyepakati dan menganggap keyakinannya itu harus dilakukan, nilai-nilainya itu, dan mereka percaya jika melakukan nilai-nilai itu akan membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada hadiah, mereka akan secara otomatis akan tetap berperilaku positif. Seperti itu. Nah, tugas kita Bapak Ibu yaitu menanamkan kepada murid kita, menanamkan tentang motivasi yang ketiga ini. Jadi kalau bisa anak-anak didik kita tanpa kita paksa, mereka bisa menyadari apa yang harus mereka perbuat. Mereka harus menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka anggap
baik, sehingga tidak merasa terpaksa dan akan terbiasa dan akhirnya menjadi budaya berperilaku positif yang baik. Jadi intinya adalah motivasi itu lebih bagus dari dalam diri manusia atau dalam diri siswa kita, bukan karena paksaan atau hukuman atau sekedar ingin mendapatkan hadiah. Itu bisa kita ganti berupa sebuah anjuran. Jadi jangan kita melarang tetapi kita menganjurkan. Contohnya begini, iya mengajak dan menganjurkan. Contohnya, nah dulu pernah kita buat yang banner kita pasang di pagar depan itu ya. Ya, kalau secara umum kan biasanya dilarang bermain, dilarang berusaha ini itu dan sebagainya, dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Tidak boleh. Terus jangan. Nah, kata-kata seperti itu, iya, kata-kata seperti itu sebaiknya dihindari penggunaannya. Jadi dilarang, jangan, terus tidak boleh, ya. Itu sebaiknya dihindari, kemudian kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Ya seperti tadi dilarang membuang sampah sembarangan, maka kita gunakan buanglah sampah pada tempatnya. Berarti ajakan ya Bu, belum kan ya, buanglah masih perintah Bu. Iya masih perintah. Mari, ya. Kemudian yang kembali ke banner kemarin kan saya usulkan kata-katanya sebaiknya diganti terima kasih, gitu kan sebelumnya. Terima kasih sudah tidak bermain di halaman sebelah. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Contohnya lagi misalnya ada anak-anak berlari-lari gaduh di kelas. Ya kita membuat peraturannya jangan dilarang gaduh di dalam kelas. Maka bisa diganti dengan bagaimana kira-kira? Terima kasih ya betul. Sudah menjaga. Seperti itu. Jadi anak-anak itu kita ajari untuk bicara-bicara yang lebih santun, bicara-bicara yang lebih tidak usah dengan kata-kata bentaan atau kata-kata yang kasar ya. Pernah saya di kelas 6 itu ada anak yang ya entah disengaja atau tidak ya, karena mereka hal itu ya wis menganggap seperti biasa, bukan suatu kesalahan. Nah maka saya dekati kemudian saya bilang begini, harus ya berkata seperti itu. Langsung dia enggak Bu, bisa bicara yang lebih baik, bisa Bu. Kenapa kalau bisa tidak kamu lakukan? Mereka akhirnya akan merapi, oh bisa. Ya, kenapa sih harus bentak-bentak kalau kita bicara seperlunya saja sudah bisa diterima oleh yang lain? Kan teman-teman kita juga tidak artinya itu bisa mendengar dengan baik ya, tidak perlu teriak, tidak perlu membentak, mereka sudah mendengar gitu. Ini yang perlu kita tanamkan pada anak dari hal kecil saja, insya Allah nanti lama-lama akan membawa perubahan yang sangat besar. Nah kenapa kita perlu menanamkan mulai sekarang ya? Karena kita tahu anak-anak itu aset bagi masa depan bangsa kita. Nah, kalau cara kita memperlakukan anak seperti kita zaman dulu, maka jadinya anak juga akan seperti kita. Padahal harapan kita anak-anak itu tidak hanya akan seperti kita, kalau bisa lebih dari kita. Karena tantangan zaman ke depan itu tidak sama seperti saat ini atau sekarang. Nah, itu Bapak Ibu sekilas
jelas mengapa kita harus menanamkan budaya positif ini. Jadi sebetulnya semua kita mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita, bagaimana kita memberi teladan kepada anak-anak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita datang, kita ngajar, waktunya pulang kita pulang, sudah. Tetapi di dalamnya itu perlu kita tanamkan nilai-nilai budaya positif. Ya, jadi lebih kepada pembentukan budi pekerti yang baik. Itu sekilas mengenai keyakinan kelas. Ya, jadi salah satu contoh kebetulan saya sudah membuat di kelas 6, tetapi masih belum sempurna karena ada kata-kata yang masih kurang pas. Banyak kata-kata yang perlu saya benahi, kita bimbing pada anak-anak nanti bagaimana membuat kata-kata yang lebih baik. Gitu. Kalau saya lihat kemarin hasilnya masih konsepnya itu masih seperti dulu, menggunakan kata-kata jangan, menggunakan kata-kata dilarang, ya menggunakan kata-kata tidak boleh dan sebagainya. Seperti itu. Nah kemudian dari keyakinan kelas yang sudah kita buat juga ada konsekuensi. Kalau dulu kita menyebut sebagai hukuman atau sanksi. Nah, jadi kita gunakan kata-kata konsekuensi agar lebih halus. Kata-katanya jadi nanti yang melanggar keyakinan kelas hukumannya ini. Nah, itu kurang tepat. Jadi kita buat konsekuensinya apa jika kita melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, seperti itu. Dan konsekuensi yang kita buat nanti juga bukan merupakan hal-hal yang berkesan memberi hukuman juga. Nah, seperti misalnya kalau datang terlambat maka harus dihukum. Nah, hukumannya apa? Lari keliling lapangan tanpa alas kaki jam 12 siang. Nah, misalnya seperti itu. Itu jelas sebuah hukuman. Nah, konsekuensinya bagaimana agar anak mengikuti keyakinan kelas itu atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri. Nah, artinya mereka buat sendiri, nanti kalau ada pelanggaran yang membuat konsekuensinya itu juga mereka sendiri. Nah, tugas kita membimbing agar konsekuensi yang mereka buat itu juga bukan merupakan hukuman, bukan merupakan suatu hal yang memberatkan. Jadi seperti itu. Memang butuh proses Bapak Ibu, tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang kapan lagi? Nanti keburu mereka berperilaku yang tidak mereka tahu bahwa itu hal-hal yang hal-hal yang tidak baik. Baik Bapak Ibu, saya akan mengalihkan pada Bu Nana untuk menyampaikan materi masih terkait dengan budaya positif. Kalau saya sudah menyampaikan keyakinan kelas, ada materi yang lain tentang budaya positif. Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, nanti bisa kita sambung pada waktu yang lain atau pada waktu kesempatan kita pas ngobrol-ngobrol bersama-sama seperti itu, dengan ngobrol santai. Juga bisa mengaitkan dengan materi budaya positif yang sedang kami pelajari. Gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Di sini saya Bu Nana sama Pak Salim bukan bermaksud menggurui panjenengan. Kami sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya mendapat hal baru, saya sampaikan informasinya, pengetahuannya, pengalamannya kepada panjenengan agar bukan saya bertiga saja, ya kami bertiga saja yang mendapat pengalaman ini, tetapi semua juga mendapatkan dan mempraktikkan di dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah kita. Begitu. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rina dan Pak Salim, saya hanya menyambung sedikit saja, mukadimah ikut yang depan.
Kali ini saya akan menyampaikan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Ya, ini kebutuhan untuk diterima. Artinya begini, bukan hanya kaitannya dengan cinta dengan lawan jenis, tapi yang dimaksud di sini adalah cinta dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Semisalkan anak didik kita melakukan sebuah pelanggaran dari keyakinan kelas, itu bisa jadi karena mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang. Sebagai salah satu contoh saja yang sudah pernah atau sering kita alami. Ada anak yang gaduh sekali, setiap pembelajaran selalu ramai. Dia selalu seakan-akan berusaha mencoba mencari perhatian dari bapak ibu gurunya. Nah, artinya memang kebutuhan dia adalah cinta dan kasih sayang. Hal itu bisa jadi karena selama di rumah dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya, atau bisa jadi ada anak yang hanya tinggal dengan kakek atau neneknya, orang tuanya pergi ke luar negeri misalnya. Akhirnya di sekolah dia selalu melakukan ulah atau selalu berbuat ulah, selalu gaduh dengan tujuan dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Jadi intinya anak tersebut kebutuhan yang diharapkan adalah cinta dan kasih sayang. Yang kedua yakni penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Nah, di sini contohnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ya. Jadi kalau di sini biasanya kita menemukan anak yang ambisius, dalam arti dia selalu ingin menghasilkan yang terbaik, selalu mendapatkan yang terbaik. Ketika dia mendapatkan nilai atau hasil yang kurang memuaskan bagi dia akan merasa kecewa. Nah, anak tersebut bisa digunakan memang membutuhkan kebutuhan yakni penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita bisa mengembangkan anak-anak seperti itu dengan melatih kepemimpinan. Misalkan memimpin berdoa, memimpin menyanyikan lagu kebangsaan, atau menjadi pemimpin upacara pada saat upacara bendera. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan itu tidak hanya akan merugikan dia, tapi kita yang akan mengembangkan kebutuhan itu sehingga anak merasa terpenuhi kebutuhannya sehingga tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu. Yang ketiga yakni kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Contohnya, misalkan ada anak yang merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Nah, akhirnya ketika di sekolahan mereka mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam dan selalu ingin meminta kebutuhan dari teman-temannya. Artinya dia sangat butuh dengan kebutuhan akan pilihan. Dalam hal ini kita bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua, karena biar bagaimanapun kolaborasi kita terhadap orang tua sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya ini kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Jadi ada anak yang memang suka ketika usil dengan temannya, kemudian teman-temannya merasa kecewa dengan dia malah merasa senang, merasa puas kalau ada temannya yang kesusahan atau temannya yang memang mendapatkan masalah seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol, ya, dengan posisi kontrol. Oke, ini yang akan bisa kita terapkan pada anak didik kita. Jadi saat ini memang kita bertiga sedang melaksanakan modul 1-4 di mana dalamnya itu kita harus membuat sebuah kasus yang akan diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu? Tadi sudah disampaikan atau belum?
Belum ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu bisa menerapkannya juga kepada anak didik Bapak Ibu. Yakni segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Semisal kita ambil satu kasus ya. Kita ambil satu kasus, ada anak didik kita yang terlambat datang ke sekolah ya, datang ke sekolah. Kemudian kita lakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Jadi tidak langsung menuduh dia atau tidak langsung memvonis dia melakukan salah. Karena kebanyakan orang-orang dulu bahkan sekarang saja pun pasti ada ya. Kalau ketika ada anak melakukan kesalahan, kita langsung memvonis dia, ini kamu terlambat ya, harusnya begini. Kenapa kamu terlambat? Udah langsung divonis itu. Bapak Ibu mohon maaf ya, karena saya pun mendapatkan curhatan, maksudnya dalam arti anak pun merasa kalau dilakukan seperti itu dia akan takut dengan gurunya. Bukannya nanti akan semakin bukannya dia memperbaiki perilakunya, tapi hanya ketakutan yang akan dia peroleh seperti itu. Bahkan di kelas saya pun ada satu anak, ini langsung curhat ya Bapak Ibu. Sudah bisa saya perkirakan setiap hari apa saja dia tidak masuk, saya tahu. Dan itu rutin setiap minggu. Dia tidak masuk setiap hari itu saya tahu, dan alasannya karena memang ada ketakutan dengan gurunya. Nah, jadi saya tidak sebutkan siapa, saya hanya menyampaikan yang saya alami sendiri seperti itu. Jadi anak merasa takut dalam 4 hari itu, dia merasa takut sehingga tidak pernah masuk. Jadi barangkali Bapak Ibu nanti bisa sedikit diubah sikap kita kepada anak apabila melakukan kesalahan, pun langsung menegur dengan kalimat yang negatif atau yang memojokkan dia. Teman-temannya, betul sekali ini. Saya alami sendiri itu. Jadi tidak masuk itu sebuah keharusan. Sebuah keharusan bagi Karena dia. takut sama. Iya, memang ada Harus masuk supaya aman. Gitu. Iya, betul sekali. Iya. Dan iya, hanya dia mengeluarkan curahan hatinya. Tidak mengerjakan PR daripada takut akhirnya malah tidak masuk. Kurang tahu ada PR atau tidaknya, tidak sampai sebetulnya. Intinya kalau dia sudah takut dengan guru, apapun yang akan diberikan atau meskipun tidak diberikan PR pun, dia akan merasa menghindari guru itu, Pak. Ya bukan untuk anak itu, secara umum lah. Maksudnya secara umum. Termasuk aku dulu juga gitu. Oh gitu, Pak. Belajar dari pengalaman kita ya Pak. Iya. Belajar dari pengalaman kita dulu. Iya, Saya betul pernah sekali. mengalami seperti ini. Saya sama guru saya itu dibeginikan. Akhirnya saya sampai sekarang mempunyai kesan seperti itu sama gurunya. Iya, betul sekali. Mungkin. Nah, jadi tadi kembali ke salah satu kasus apabila anaknya terlambat, kita bisa menstabilkan identitas dia. Jadi kita ajak melakukan segitiga restitusi dengan kalimat-kalimat yang positif. Contoh, yang pertama ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Misalnya ke anak. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya yakin kalimat seperti kalimat seperti itu akan lebih diterima ke anak daripada kita menyampaikan hal-hal yang seakan-akan memojokkan dia. Ya. Berikutnya yang kita lakukan yakni validasi tindakan yang salah. Bisa menggunakan kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, misal ketika anak tadi terlambat, ternyata dia bangunnya kesiangan. Jadi kita tidak harus langsung menyalahkan, kamu sih bangunnya kesiangan, makanya kalau tidur tuh jangan malam-malam, jangan main HP dan seru, jangan. Nah, isinya pasti hanya larangan, jangan, ya. Oke, kalimatnya bisa diperhalus seperti itu. Kamu tentu punya alasan, nak, mengapa melakukan itu. Nah, akhirnya dia menyampaikan, iya Bu, saya tadi bangunnya kesiangan. Kalau kita menanyakan saja dengan kalimat yang positif, dengan nada yang lebih lembut, maka anak tersebut tidak akan takut menyampaikan alasan dia mengapa terlambat itu apa. Dia tidak akan takut dan dia pasti akan berkata jujur. Kalau dari awal kita sudah menuduh dia, sudah memvonis dia, sudah membuat dia takut, saya yakin dia tidak akan berani menyampaikan sebab-sebab dia terlambat apa.
Kemudian ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, anak itu berarti karena dia bangunnya kesiangan ya, karena dia bangunnya kesiangan artinya dia malam solusinya, karena ternyata di usut punya usut, saya tanya malamnya dia tidur terlalu larut. Apa yang kamu lakukan sehingga tidurnya sampai terlalu larut? Ternyata main game. Nah, intinya solusinya dia harus mengurangi bermain HP-nya sehingga tidur lebih awal, bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat. Jadi sebuah kesalahan itu rentetannya, sumbernya itu bisa kita ketahui tidak hanya dari satu sebab saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan terlambat tidak hanya karena dia bangun siang. Kalau siang sebabnya apa? Nah, kemudian dia tidur malam sebabnya apa? Kita kupas sampai habis seperti itu. Kalau anaknya merasa dihargai oleh gurunya, saya yakin dia akan lebih terbuka dan lebih mau berterus terang apa yang menjadi masalah bagi dirinya. Seperti itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, hubungannya tadi yang sudah disampaikan Bu Rina dan Pak Narsari tentang keyakinan kelas, ya, yakni peraturan yang selama ini kita menggunakan kata peraturan kelas. Mulai hari ini dan berikutnya semoga kita bisa menerapkan kata-kata keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas apa yang telah bisa kita sepakati? Karena sebelum kita melakukan segitiga restitusi itu pasti di kelas sudah ada keyakinan kelas. Kalau dia terlambat, konsekuensinya apa? Nah, ternyata dia tahu, dia menjawab, iya Bu, saya tahu, saya akan tinggal di kelas pada saat istirahat untuk melanjutkan menambah, dalam arti menyusul ya, mengikuti pelajaran yang sudah dia lewati tadi. Dia akan melakukannya dengan sadar diri Bapak Ibu. Kalau dari awalnya saja kita sudah memberi kesempatan dia untuk berterus terang, untuk menyampaikan alasan dia kenapa terlambat, maka melaksanakan konsekuensi pun dia akan dengan sadar diri, dengan senang hati, tanpa paksaan dari kita. Nah, itulah tadi segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Oke, terkait pada modul 1.4 sepertinya sudah selesai. Saya ingin sedikit menyampaikan tentang filosofi pemikiran KHD. Jadi Bapak Ibu yang saya dapat ya, Kalau ini oh iya, monggo silakan sikat aja. Aku ya. Oh iya benar. Oke, terima kasih. Demikian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Siapa ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, semoga kita segera sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bagas. Silakan Bagas. Ya, Brak. Hormat kepada Pak Guru, Brak. Raditu billah
Ya, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang kita yakini, ya, yang kita yakini nanti kita wujudkan dan kita sepakati sehingga menjadi peraturan yang kalian nanti.
Perkenalkan, nama saya Yamhailun Naim. Saya murid kelas 4 SD 1 Grojong. Saya akan menyampaikan kesan tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat dan sepakati bersama dengan Pak Nur Salim. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dan laksanakan bersama teman-teman, saya menjadi lebih bersemangat dan tidak terpaksa untuk menjalankan kebiasaan positif. Saya dan teman-teman menjadi lebih disiplin dan saling menghargai. Kedepannya saya dan teman-teman berharap dapat selalu menerapkan kebiasaan positif di lingkungan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Valerian Buta Dinata. Saya murid kelas 4 SD 1 Grojong. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat dan sepakati bersama Pak Nur Salim. Keyakinan kelas yang kami buat berisi tentang kebiasaan perilaku positif yang dipatuhi dan dilaksanakan bersama oleh semua warga kelas. Suasana kelas menjadi lebih nyaman karena semua murid dengan senang hati menerapkan perilaku positif yang telah kami sepakati. Harapan saya nantinya kebiasaan positif seperti ini selalu kami laksanakan dengan sadar dan patuh tanggung dan tumbuh menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamhailun Naim. Saya murid kelas 4 SD 1 Grojong. Saya akan menyampaikan pesan tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat dan sepakati bersama dengan Pak Nur Salim. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dan laksanakan bersama teman-teman, saya menjadi lebih bersemangat dan tidak terpaksa untuk menjalankan kebiasaan positif. Saya dan teman-teman menjadi lebih disiplin dan saling menghargai. Kedepannya saya dan teman-teman berharap dapat selalu menerapkan kebiasaan positif di lingkungan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
ingat tidak keyakinan keluarga juga kita sepakati? Apa itu? Ya, betul sekali ya. Kalau kamu masih meyakini keyakinan kelas kita, itu tindakan selanjutnya apa betul? Yang ini kamu lakukan. Saya akan bertanggung jawab. Ya, bagus sekali ya besok lebih bertanggung jawab. Ya, rencananya apa besok kira-kira untuk memperbaikinya supaya tidak datang terlambat? Saya akan bekerja Awal, dan bisa terlambat lagi. ya mungkin tidur lebih awal, saya bangunnya tidak kesiangan. Ya, bagus sekali besok. Kamu itu memang sebenarnya anak yang pandai, cuma harus lebih ditingkatkan lagi tanggung jawab dan belajar ya, supaya nanti bisa meraih cita-cita ya. Jadi ya besok ya, terima kasih besok, silahkan kembali ke tempatnya. Bagaimana perasaan itu setelah kita melakukan studi tadi? Merasa senang Pak, saya menyadari kesalahan saya. Saya akan melakukannya dengan itu lebih awal dan saya lebih pasti. Saya akan melakukan seperti itu. Ya, terima kasih ya itu. Kita mengerjakan nomor 2, ayo angkat tangan. Loh, Bagas buang sampah sembarangan. Gimana Bagas? Oke, nanti menemui Pak Salim ya di jam istirahat. Kamu tahu nggak kenapa Pak Salim main di sini? Tahu Pak, karena Nah, kamu buang sampah sembarangan itu perbuatannya benar apa salah? Salah ya. Ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi siapa Salim pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi pasti ada alasan dibalik kita melakukan kesalahan. Kira-kira apa alasan Bagas melakukan kesalahan? Nah, Bagas masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa itu? Ya, kita semua harus bekerja dengan apa? Ada tempatnya. Nah, jika kita masih meyakini keyakinan kelas itu, Bagas bersedia nggak memperbaiki kesalahan? Bersedia apa kira-kira tindakan Bagas? Ya, kita harus bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas karena kebersihan adalah bagian dari iman. Dan kalau kelas kita bersih, nanti belajar kita juga akan terasa nyaman. Terus rencana Bagas kedepannya dengan ya bagus Bagas. Nah, sebenarnya Bagas itu anak yang pandai, rajin, tetapi harus ditingkatkan lagi tentang tanggung jawab tentang kebersihan. Itu ya Bagas. Oke. Bagaimana perasaan Bagas setelah kita melakukan pembelajaran itu tadi?